Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Hari ini udah siap kita untuk sharing-sharing? Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Yap, sudah hampir 1 bulan kita stay di rumah aja semenjak mewabahnya pandemi COVID-19. Seperti teman-teman ketahui bahwasanya sudah hampir mencapai 3.200-an lebih pasien positif COVID-19 di Indonesia. Sungguh angka yang luar biasa. Karena itu pemerintah menganjurkan kita untuk tetap stay di rumah aja. Entah itu untuk bekerja, entah itu untuk sekolah, entah itu untuk kuliah, itu semua dilakukan di rumah aja. Jadi pasti ada perasaan bosan mengelimuti diri kita. Jadi banyak banget saya lihat belakangan ini kreasi teman-teman semua, entah itu yang menangkap telur ayam, entah itu menangkap ayam sekalipun. Pokoknya sekedar hal-hal receh yang bisa menghibur diri sendiri selama di rumah. Oke, jadi kali ini saya akan sharing-sharing apa saja sih hal produktif yang bisa teman-teman lakukan selama di rumah. Ini adalah versi saya. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke sharing-sharing hari ini. Jadi hal apa saja sih yang bermanfaat dan produktif yang bisa teman-teman lakukan selama di rumah? Jadi menurut saya, yang pertama adalah olahraga. Jadi bisa teman-teman bayangkan sebelum terjadinya wabah ini, kita sering sekali kesulitan mengambil waktu untuk berolahraga. Bahkan ketika kita bangun tidur, kita bisa langsung beres-beres rumah, masak, bahkan mandi untuk berangkat kerja, berangkat sekolah, atau berangkat kuliah sekalipun. Nah, kali ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita di rumah, kita mendapatkan lebih banyak waktu untuk meluangkan olahraga. Jadi, teman-teman bisa melakukan olahraga kecil aja, seperti lari-lari, ataupun senam. Dan teman-teman bisa melihatnya di YouTube, karena saya yakin di YouTube itu banyak banget yang namanya instruksi-instruksi senam. Jadi teman-teman bisa ikutin. Jadi biar teman-teman tuh tetap sehat dan bisa terlindungi dari virus. Dan jangan lupa untuk berjemur di bawah sinar matahari, karena itu dianjurkan upaya untuk penularan COVID-19. Semoga sehat selalu dengan olahraga ini, oke? Yang kedua, memasak. Siapa sih di antara kita perempuan yang tidak bisa memasak, kecuali memang dia tidak mau memasak. Jadi banyak sekali belakangan ini saya lihat orang-orang terus melakukan praktek memasak dan terus membagikan resep masakan yang mereka buat. Itu ada hal produktif teman-teman yang bisa kita lakukan selama di rumah. Karena bukan hanya kita mengisi waktu, kedua juga kita bisa memberikan manfaat ke orang lain. Manfaatnya apa? Ya manfaatnya ketika teman-teman yang lain kehabisan ide untuk memasak, kita bisa datang dengan ide baru karena melihat orang-orang masak itu, praktek memasak dan akhirnya membagikan resep masakan. Tuh, nambah pahala kan ke kitanya juga karena kita sudah bisa memberi manfaat untuk orang lain. Seperti itu. Dan juga memasak ini bisa jadi sebagai ajang latihan untuk para singgelilah nih. Jadi para wanita yang sedang single saat ini, mudah-mudahan disegerakan ya, amin. Jadi bisa jadi ajang latihan untuk meningkatkan kapasitas memasak kita, sehingga nanti ketika kita sudah mulai berumah tangga, kita bisa tidak lagi canggung, kita tidak takut lagi, dan kita bisa memiliki banyak variasi makanan yang bisa kita sajikan ke suami kita. Jadi siapa yang gak mau nyobain memasak, ayo. Yang ketiga, membaca buku atau novel. Karena saya kecenderungannya suka sekali dengan membaca buku. Sejak kecil saya suka sekali membaca buku, jadi saya anggap ini adalah hal produktif dan saya pengen sharing ke teman-teman bahwa ini adalah suatu hal yang bisa teman-teman lakukan selama di rumah. Jadi daripada kita maraton nonton Korea mungkin atau nonton drama-drama yang lain, lebih baik kita menghabiskan waktu untuk membaca buku atau novel. Jadi kita juga bisa tetap memperluas pola pikir kita, memperluas wawasan kita dengan membaca buku. Karena seperti teman-teman tahu bahwa membaca buku itu adalah jendela dunia. Jadi minimal luangkan waktu kita minimal 10-15 menit dalam satu hari untuk kita membaca buku. Seperti misalnya nih, teman-teman membaca buku Shiro Nabi. Nah, di situ kan teman-teman bisa nambah wawasan.
tentang Rasul kita, seperti itu. Nah, buat teman-teman semua yang punya rekomendasi buku yang bagus, boleh lo komen di bawah. Yang keempat, ini ada hubungannya dengan yang nomor 3 tadi, membaca buku. Yang keempat ini adalah menulis. Jadi karena biasanya orang yang kecenderungan punya hobi membaca buku, biasanya cenderung mereka suka nulis juga. Ya, walaupun gak semua sih. Kalau saya kecenderungan memang suka banget nulis. Jadi menulis ini adalah satu hal produktif yang bisa kita lakukan. Teman-teman bisa bayangkan, ketika kita selama di rumah, pasti ada ide-ide muncul di dalam kepala kita, entah itu suatu hal kecil atau suatu hal besar. Nah, hal itu alangkah lebih bagusnya kalau kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Nggak ada yang percuma, siapa tahu dengan kita selama di rumah aja kita menulis bisa menghasilkan buku karya kita. Ya, hal simpel aja yang teman-teman bisa tulis. Misal, apa sih kegiatan produktif teman-teman yang lakukan selama di rumah, selama pandemi COVID-19 ini? Atau gimana sih caranya agar tidak bosan selama di rumah? Simpel kan? Nah, jadi kita nggak pernah tahu, mungkin saja dengan keadaan seperti ini, kita bisa mengembangkan kapasitas menulis kita. Siapa tahu kita yang dari nothing jadi something, gitu loh. Jadi tingkatkan kemampuan kapasitas kita, mungkin dengan cara menulis juga bisa. Atau hal lain, bisa mencoba hal yang baru. Mungkin teman-teman yang suka menyanyi bisa mengcover lagu, teman-teman yang suka mengaji bisa ikut murotal, atau teman-teman hobi yang lainnya. Jadi jadikan waktu-waktu sekarang ini bisa untuk meningkatkan kapasitas diri kita dan mencoba hal yang baru. Jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru, karena bisa jadi itu adalah passion yang selama ini kita cari. Yang kelima, berbagi. Teman-teman pasti sering banget kan lihat di story, bahkan di WA, banyak banget lembaga sosial yang mengajak untuk kita berbagi ke sesama yang terkena dampak physical distancing. Nah, jadi satu hal produktif lainnya adalah ketika kita di rumah aja, kita masih bisa berbagi kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa mengirimkan bantuan makanan, entah itu juga uang juga bisa. Nggak perlu kita turun langsung ke lapangan sekiranya kalau kita tidak berani. Kita bisa menitipkan kepada lembaga sosial dan penyaluran kita percayakan kepada mereka, karena saya yakin mereka bisa memberikan penyaluran sesuai dengan manfaatnya. Jadi kita tetap bisa bermanfaat, kita masih bisa produktif dengan berbagi kepada orang lain melalui di rumah. Jadi jangan sampai alasan kita di rumah aja memberhentikan atau mengurangi rasa empati kita kepada orang lain. Yang keenam, mendengarkan kajian. Nah, saya yakin pasti di antara teman-teman ini suka sekali yang namanya mendengarkan lagu. Jadi daripada kita menghabiskan waktu hanya mendengarkan lagu saja, bukan berarti saya melarang teman-teman untuk mendengarkan lagu ya. Tapi daripada kita mendengarkan lagu, apalagi lagu-lagu galau, akhirnya sendu, nangis-nangis, lebih baik kita mendengarkan kajian. Karena selama ini kita tahu bahwasanya kajian itu kita seringnya lakukan di masjid, tapi semenjak terjadinya pandemi COVID-19 ini, kegiatan di masjid segalanya ditiadakan, tidak hanya sholat tapi bahkan kajian sekalipun. Tapi teman-teman tahu sendiri bahwa sekarang zaman sudah canggih. Sekarang sudah ada yang namanya kajian online, entah itu via Zoom, entah itu live IG atau live YouTube. Jadi semua masih tersebar dengan baik dan kita bisa mencari ilmu, mendengarkan kajian secara online. Jadi tidak ada alasan lagi kita di rumah aja tapi tidak mencharge iman kita. Karena iman itu ibarat baterai HP, bisa naik turun. Jadi kita harus tetap bisa menstabilkan iman kita sebaik mungkin. Jangan sampai karena selama kita di rumah aja kita nggak dengerin kajian, karena dengan alasan enakan ngumpul bareng-bareng kalau di masjid daripada dengerin via online. Tuh, jangan salah. Justru kalau dengan online kita bisa lebih fokus lagi untuk mendengarkan gitu. Jadi semoga ini menjadi salah satu ajang untuk teman-teman makin meningkatkan diri untuk mendengarkan kajian. Jadi semoga nanti ke depan setelah pandemi ini selesai, kita semua bisa memiliki wawasan yang luas. Dan yang terakhir, yang ketujuh. Jadi dari 6 hal yang sudah saya sampaikan tadi, hal produktif atau manfaat yang bisa teman-teman lakukan selama di rumah, ini yang paling penting.
yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Bukan berarti saya menganggap teman-teman tidak dekat dengan Allah, tidak. Justru saya ingin menyampaikan bahwasanya ini adalah ajang yang tepat untuk kita lebih mendekatkan diri lagi ke Allah. Jadi yang biasanya mungkin kita sholatnya tidak on time karena kerjaan atau kuliah atau bagaimana tabrakan gitu kan, tabrakan waktunya. Nah ini tidak jadi alasan untuk kita mengundurkan waktu sholat. Jadi kita bisa belajar untuk sholat tepat waktu, kemudian kita berzikir, kemudian kita bersolawat, kemudian kita sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, bahkan puasa sekalipun. Jadi ini bisa jadi ajang untuk kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Jadi jangan sampai karena kita di rumah aja ini tidak menambah kapasitas iman kita. Jadi selain menambah kapasitas diri kita, kita juga perlu menambah kapasitas iman kita. Jadi tingkatkan iman kita lebih tinggi lagi. Apalagi sebentar lagi kan mau memasuki bulan Ramadan. Anggap ini sebagai latihan sehingga nanti bulan Ramadan kita bisa lebih optimal lagi dalam beribadah. Yap, itu tadi 7 hal yang bermanfaat dan produktif yang bisa teman-teman lakukan versi saya di rumah ya. Jadi pasti banyak hal lagi yang bisa teman-teman lakukan selama di rumah. Yang mau sharing silahkan komen di bawah. Oke, jadi teman-teman, bosan itu pasti ada. Tapi jangan sampai karena kebosanan kita melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tahan aja dulu, sebentar lagi. Semoga semuanya segera pulih. Insya Allah keadaan akan segera membaik. Oke, kali ini sharingnya segitu dulu aja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Insya Allah kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa, semoga keadaan tetap pulih. Dan semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Dan jangan lupa lagi untuk like, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.